Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di Seribu Catatan. Kali ini kita akan membahas learn of tenses atau mempelajari tenses. Tapi lebih khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas menghafalnya, teknik menghafal dari tenses. Mungkin yang seperti kalian lihat di sini di video ini, seginilah banyaknya tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Fungsi dan cara penggunaannya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya, pada materi selanjutnya. Ya, yang insya Allah kita akan bahas ya. Semoga Bapak ada waktu dan kita akan membahasnya bersama-sama lagi. Nah, tenses mudahnya agar bisa menghafal 16 tenses ini ada dua bagian tenses yang harus kita ketahui, yang sebenarnya itu satu kesatuan secara utuh. Kenapa dua bentuk ini bisa melahirkan 16 tenses dalam bahasa Inggris? Apa aja itu? Yang pertama ada event atau peristiwa. Terus yang kedua ada times atau waktu. Nah, event dan times ini membentuk 16 tenses. Ya. Di event itu ada simple, ada continuous, ada perfect, ada perfect continuous. Nah, kemudian di times ada present, ada past, ada future, ada past future. Nah, oke, kita masuk saja ke materi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simple present, ada simple past, ada simple future, ada simple past future. Di simple ini kita ketahui ini adalah jenis tenses paling mudah, karena dalam bahasa Indonesianya juga jika kita artikan simple itu mudah, sederhana, sehingga kita dapat merangkai bahasa Inggris dari simple ini. Nah, di simple itu ada simple present. Jadi mudahnya, dasarnya ya tinggal subjek tambahkan verb one, gitu. Gak ada yang sulit, pokoknya subjek verb one. I eat, saya makan. Itu habit ya, habit dan umum. Jadi saya makan ya, entah makan sama apa, yang jelas saya makan, I eat, gitu ya. Kemudian di simple past, nah ini mulai ada perubahan. Apa yang berubah? Kata kerjanya atau verbnya. Jadi verb to. Kenapa verb to? Karena simple di sini bertemu dengan past. Ya, kita sudah mulai masuk materi ya. Karena simple di sini bertemu dengan past. Sedangkan past itu menggunakan verb 2 atau bentuk kedua. Nah, jika kita lihat past di sini times-nya itu bentuk kedua atau kata kerja kedua atau auxiliary bentuk kedua. Lihat aja yang diwarnai warna ungu nih, yang ke samping dari sini sampai sini itu bentuk kedua, verb 2, was were, to be dalam bentuk kedua, kemudian had, auxiliary dalam bentuk kedua, yang aslinya yang pertamanya adalah have, has, kemudian karena bentuk kedua dia berubah jadi had, gitu ya. Nah, di yang past perfect continuous juga sama, ini berubah jadi had, awalnya dia adalah have, has. Seperti itu, mudah-mudahan mudah dimengerti ya. Di past itu berarti semuanya menggunakan bentuk kedua dari auxiliary atau verb, dan kata kerjanya itu bentuk kedua. Nah, future kita ke bawah, ya barusan kita bahas times ya, kita ke bawah dulu. Future, nah karena bertemu dengan simple, itu ya simple mudah, tinggal tambahkan will, ya, subject, will, verb one. Nah,
Di future sampai akhir ini menggunakan will, ya, karena times-nya adalah future. Jadi will sampai akhir di future perfect continuous juga menggunakan will. Will. Ya, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kalau ada yang tidak paham, masih belum paham, silahkan isi di kolom komentar. Ya, kira-kira mana bagian yang mana yang masih kurang paham. Seperti itu. Kemudian ada past future. Nah, past future itu akan juga sama seperti future. Cuman perbedaannya kita mulai masuk pengertian ya. Tapi nggak terlalu mendalam. Kita hanya menghafalkan ya. Dari awal kita sepakatnya adalah menghafal. Bagaimana cara menghafal 16 tenses. Jadi kita nggak akan terlalu mendalami fungsi dan cara penggunaannya. Tapi kita menghafal tensesnya dulu, yang 16 tenses ini untuk apa. Nah, kita bahas sedikit tentang pengertian dan fungsinya. Would itu agak berbeda dengan will. Will itu akannya yang akannya itu yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita kemungkinan besar kita bisa lakukan. Will di future ini. Sedangkan would dalam past future itu akannya hampir ke bisa jadi atau kayak enggak sama sekali gitu ya. Gitu loh, maksudnya ngawang-ngawang lah, bener nggak nih akannya gitu loh. Bisa jadi. Misalnya saya akan menjadi presiden. I would be president. Gitu ya. Kenapa pakai be? Kenapa di sini enggak? Soalnya presiden itu bukan kata kerja ya. Presiden itu noun kalau nggak salah ya, noun karena dia nama atau jabatan, noun. Sedangkan di sini kita bahasnya kata kerja, berarti contohnya apa ya? Subject would verb one. Contohnya saya akan bekerja. I would work in the istana ya. President Palace gitu ya, President Palace. I would work President Palace ya. Saya akan bekerja di istana presiden gitu ya. Nggak tahu itu benar nggak, namanya juga ngawang-ngawang gitu ya. Kemudian kita bahas continuous ya. Ini kan udah nih, times-nya udah. Nah, sekarang kita bahas event ya, atau peristiwanya. Nah, ada simple, ada continuous, perfect continuous. Nah, di simple kita udah sebagian sudah bahas ya, karena simple itu mudah. Ya, mudah, sederhana itu sih. Jadi kita sudah bahas walaupun sedikit ya. Kemudian di continuous itu dasarnya itu ya sedang ya, yang sedang dilakukan. Sedangnya bisa nanti, bisa dahulu, atau sedangnya juga bisa past future atau ngawang-ngawang gitu ya. Itu sedang, pokoknya sedang aja. Ciri dari continuous sedang ini adalah menggunakan to be atau be ya. To be di continuous itu ada di present itu ada is and are ya, karena dia adalah present sekarang, is and are. Jadi yang sedang dilakukannya sekarang is and are ya. Subject be is and are. Verb in ada to be, ada verb in, ada to be, ada verb in, ada to be, ada verb in, ada to be, ada verb in. Jadi intinya continuous itu menggunakan be dan verb in. Udah gitu aja, gampang ya. Kenapa di sini was word? Karena dia past ya, gampang kan ya. Oke, di perfect itu ada have, has plus verb to ya. Ini ciri khas perfect ya. Kalau ketemu present perfect ya. Sekarang ya, have, has verb to. Kemudian past perfectnya subject had plus verb to. Kenapa had? Karena dia past gitu ya, gampang kan ya. Kemudian future perfect itu have verb 3, will-nya dari future. Nah, ini pokoknya yang hijau itu yang
even, kemudian yang times-nya itu ya, yang ungunya ya times, ya, yang times itu ungu, ya. Silakan dilihat have verb 3 sampai ke bawah, have verb auxiliary have has had, dan verb 3 sampai ke bawah, ya. Paham ya? Paham ya? Kemudian perfect continuous ya berarti satu kesatuan dari perfect dan continuous. Perfect ciri khasnya apa? Ya ini have, has, verb 3. Ya, continuousnya apa? Be dan verb in. Have, has, dan been, verb in. Gitu ya. Yang hijau ini perfect continuous ini udah. Ya. Ini perfect, have, has, been, perfect juga. Kenapa been? Be-nya berubah jadi bentuk ketiga karena dia perfect. Karena perfect itu perlu verb 3. Jadi been, verb in. Be-nya kan itu miliknya continuous. Ketika bertemu dengan perfect, maka dia jadi been. Gitu ya. Dan verb in-nya adalah continuous, kata kerja yang sedang dilakukan itu continuous. Nah, ini pas perfect continuous-nya ada had, berarti past, ya. Been verb in-nya ini milik continuous dan perfect continuous dan perfect. Ya. Been udah jelasin ya di present perfect continuous. Kemudian future perfect continuous, silakan baca lagi. Will have been verb in. Will-nya dari future. Have been verb in-nya dari perfect continuous. Have been verb in-nya dari perfect continuous. Past future itu would. Perfect continuous-nya have been verb in. Seperti itu. Jadi 16 tenses ini kalau dirunut ke atas itu tinggal menghafalkan dua bentuk itu aja, dua bagian dari tenses itu aja. Yaitu apa? Yakni ada even dan times. Gampang kan ya? Even dan times. Evennya simple, continuous, perfect, perfect continuous. Timesnya ada present, past, future, past, future. Gitu ya, gampang ya. Ingat dua aja, even, times. Kalau kita tahu evennya apa, timesnya apa, tinggal gabungin even dan times. Loh, gitu. Contohnya kayak gini. Contohnya yang paling ujung aja yang paling banyak, ya. Evennya perfect continuous. Ya ini perfect continuous ciri khasnya adalah have been verb in. Nah, di future-nya itu tambahkan would, jadi would have been verb in. Gampang kan ya? Kenapa bisa jadi been? Ya karena dia ketemu dengan perfect. Gitu kan. Perfect itu kan ciri khasnya have dan bentuk ketiga. Bentuk ketiganya kan kata kerja awalnya. Kemudian kata kerjanya kan karena yang sedang dilakukan harus in, maka kata kerjanya ngikutnya ke continuous. Gitu ya. Kira-kira mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.